Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kasih sayang serta rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di bingkai ukhuwah Islamiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana juga kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Salam takzim saya kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta tak lupa kawan-kawan seperjuangan dan hadirin hadirat. Perkenalkan, nama saya Haifa Nurjana dari kelas 12 akuntansi 2, peserta dari MGMP PAI, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Gantar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah untayan pidato yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keberagaman dalam Beragama. Sebelumnya, biar makin afdal nih, saya juga akan menambahkan judul yaitu We Are One, Atau The Differences, atau kita adalah satu walaupun dalam perbedaan. Manusia hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Antar manusia, kita juga saling ketergantungan dalam bidang apapun. Kita bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan seekor kerbau dengan burung jalak, saling membentuk simbiosis mutualisme untuk bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan pastilah ada yang namanya perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ras. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terhindar dari konflik perbedaan, maka manusia harus membentuk sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita sebutkan sebagai kata yang indah dan bermakna. Ya, apalagi kalau bukan at-tanawu'uddin, yaitu keberagaman dalam beragama. Keberagaman beragama adalah suatu elemen penting dalam terciptanya ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang paling penting adalah keberagaman dalam beragama. Agama adalah suatu pegangan hidup dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dan tidak ada satu orang pun yang dapat mencabutnya. Keberagaman beragama ini juga sudah diatur dalam beberapa firman Allah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar dan jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar dari taghut atau Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kebebasan untuk memilih agama dalam ayat ini mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan, dipersilahkan. Bagi yang tidak,
adalah hak mereka untuk menolak dengan sepenuh hati. Keberagaman beragama ini juga sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya yaitu pada saat beliau menjadi pemimpin di Madinah. Pada saat itu beliau mengumpulkan masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, sahabat rahimakumullah, mengingat keberagaman agama itu sangat penting. Lalu, fungsi dari keberagaman agama itu apa sih sebenarnya? Apa cuma buat menghargai, menghormati kebebasan? Jawabannya adalah yang pertama, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar umat manusia. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri dan yang ada pada orang lain. Nah, sahabat, perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda, tetapi tetap satu selera, satu tujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan, yaitu simbiosis yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbagai suku dan bangsa hanya untuk menguji mampukah manusia untuk hidup rakan dan damai, penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap saling toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Nah, sahabat, untuk itu marilah kita mulai sekarang menanamkan sikap dalam diri kita untuk menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak akan bisa pernah bersatu. Namun, kita tahu juga walaupun mereka tidak bisa bersatu, tapi tetap masih bisa saling berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Nah, sahabat, sekianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya ada pada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.